Acara selanjutnya masih sambutan, yaitu dari perwakilan Dewan Guru Mushola Asy-Syariah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Musonib Hafidz. Kepada Bapak Ustadz Musonib Hafidz kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran gak Bu saya? Suara kedengaran gak Bu? Bapak kedengaran gak Pak? Alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadati wa khairil kainat wa ala alihi wa sahbihi ma damatil ardi was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa'in ya karim waftah bil haqqi wa anta fattahul alim, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nusabbitu bihi fuadak. Wa qala aidan laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi man fariha bina farihna bih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin was-sakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, perwakilan dari kelurahan yang alhamdulillah hadir di acara Maulid Nabi, juga yang tak lupa kita senantiasa muliakan para guru-guru kita, guru-guru di Mushola Asy-Syariah yang dimuliakan Allah, Kiai Haji Muhammad Nahrawi, yang dimuliakan Allah Kiai Haji Lutfi Mutawalli, yang dimuliakan Allah Kiai Zaidan Fikri, dan segenap ustadz yang hadir di masjid, di mushola yang mulia ini. Mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan umurnya, diberikan kekuatan dohir batin untuk membimbing kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eko Nopianto beserta jajaran kepengurusan kepanitiaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang insyaallah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, sekalipun kita diguyur hujan, alhamdulillah kita tetap melangkahkan kaki ke tempat, ke majlis yang mulia ini. Bapak Ibu, kalau kita tidak ditakdirkan oleh Allah datang ke majlis ini,
insya Allah kagak bakal datang, Pak. Jadi kita dilangkahkan kaki ke majelis maulid ini memang dipilih oleh Allah dari sekian banyak orang di kampung kita atau di perumahan ini, gitu ya. Jadi Bapak Ibu datang ke sini adalah atas izin Allah, atas kehendak Allah, juga atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ditolong oleh Allah, kalau tidak diizinkan oleh Allah, jangankan hujan begini Ibu ya, tidak hujan pun tidak akan berangkat kalau tidak diizinkan oleh Allah. Jadi insya Allah kita semua yang hadir di majlis maulid ini, insya Allah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah, orang-orang yang ingin kita ini dijadikan soleh soleha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita semua, kata beliau, ida aradallahu bi abdihi khairan, kalau Allah ingin hambanya dijadikan hamba yang baik, Allah ini pengen kita jadi orang yang soleh soleha, kata Rasulullah, ayyuwafiqahu li a'mali sholihah qabla mautihi. Nah ini Ibu, kalau Ibu ingin tahu tandanya orang soleh di hadapan Allah, orang baik di hadapan Allah adalah orang yang sebelum meninggal dunia, kita ini masih hidup Bu ya, masih hidup, oleh Allah sebelum meninggal dimudahkan beramal soleh. Ngajinya gampang, datang ke majelis taklim enteng kakinya ya, baca Quran sehari 2 juz bisa, sodakoh ke musola bisa, sodakoh acara maulid gampang. Jadi setiap kebaikan ibu bapak gampang kita melakukannya. Itu tandanya kita dikehendaki baik oleh Allah. Jadi bapak ibu bisa tahu saya ini di hadapan Allah baik apa tidak, tinggal dicek ibu ya. Ibu kesehariannya seperti apa? Kalau baca Quran sehari berapa juz Bu? 5 juz apa 8 juz kira-kira? Nah gitu ya, 1 juga kadang aduh angot-angotan gitu ya. Jadi ketika kita gampang melakukan ibadah, kesolehan, kebaikan, itu tandanya kita sedang dikehendaki baik oleh Allah. Berarti sebaliknya, kalau susah ibadah, sholat jamaah masih terus berat, tahajud apalagi, sodakoh apalagi, berat terus, mikir-mikir terus kalau amal soleh, tunda-tunda terus kalau amal kebaikan, ya berarti tidak dikehendaki baik oleh Allah. Jadi sekali lagi kita bersyukur malam hari ini ada di majlis maulid ini, karena kita dipilih Allah menjadi hamba-hambanya yang bagaimana? Yang ditakdirkan insya Allah menjadi orang-orang baik. Dan kita berharap perkumpulan kita ini dicatat amal soleh Bapak Ibu ya, mudah-mudahan dicatat menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bapak Ibu sekalian, ada banyak amal soleh yang ujung-ujungnya nggak diterima sama Allah, gitu ya. Jadi Allah itu terkadang menakdirkan kita hanya bisa beramal soleh saja, sholatnya enteng, sodakohnya gampang, tapi tidak diterima oleh Allah, ada yang begitu ya. Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kata beliau, rubbama fatahalaka babat ta'at wa ma yaftahulaka babal qabul. Jadi ada orang yang dimudahkan oleh Allah melakukan ketaatan, tapi oleh Allah tidak diberikan qabul, tidak diterima kebaikannya. Nah, agar amal soleh kita dicatat kebaikan, agar
kesalehan-kesalehan kita bernilai pahala di sisi Allah, salah satunya ibu bapak, maka niatkan kebaikan itu hanya untuk Allah ikhlas, bahasa majelis taklimnya ikhlas karena Allah saja. Ibu sedekahnya ikhlas karena Allah, ibu sholat ikhlas karena Allah. Jangan terlalu mikirin pahala. Kalau sudah ikhlas sudah pasti dapat pahala. Karena nggak diniatin juga pahala itu pasti dapat, bapak ibu ya. Saya sholat biar dapat pahala, nggak diniatin juga pasti dapat pahala. Nah yang paling penting apa? Ketika kita ibadah itu gimana caranya ibadah diterima. Kalau sudah diterima insya Allah dapat pahala. Jadi niatnya bapak ibu sekalian ketika melakukan ibadah jangan asal niat gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, diterimanya amal ini adalah apa? Kata para ulama, meyakinkan dalam diri kita bahwa ibadah kita ini murni atas pertolongan Allah. Jadi ibu bisa datang ke majelis maulid ini bukan karena ibu sehat, bukan. Karena kalau alasannya karena badannya sehat, insya Allah musola ini gak muat, Pak. Musola ini gak muat kalau alasan bapak bisa hadir ke tempat ini karena sehat. Karena maaf yang di rumah itu mungkin sehat-sehat semua, Pak. Tapi kenapa tidak hadir? Karena memang Allah tidak menghendakinya. Jadi yang yakini setiap kebaikan kita itu adalah murni atas pertolongan Allah. Jangan pernah berkeyakinan saya bisa ngaji, saya bisa hadir ke majelis ilmu karena sehat, jangan. Karena banyak orang sehat tidak bisa hadir ke majelis ilmu. Gitu ya. Kemudian banyak juga orang-orang yang tidak sehat, sakit, tapi rajin ke majelis ilmu, banyak, Pak ya. Dalam kenyataannya banyak orang yang bisa hadir ke majelis ilmu sakit sebenarnya. Itu bukti bahwa apa? Bahwa kebaikan kita itu murni karena atas kebaikan Allah, atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, pada malam hari ini Musola Asy-Syariah beserta kepanitiaannya pada malam hari ini menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa kita merayakan Maulid Nabi? Untuk apa kita mengingat-ingat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan ketika hujan pun kita tetap bertahan di sini. Untuk apa Bapak Ibu sekalian? Ibu datang ke majelis Maulid ini untuk apa? Yang pertama adalah syukuran, tasyakur, ya. Syukuran kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu di sini tuh dalam rangka syukuran. Syukuran apa? Apa mau dibagi uang ratusan juta? Enggak, ya. Apa mau dibagi makanan-makanan lezat? Tidak, misalkan. Jadi syukuran apa? Syukuran kepada Allah telah dilahirkannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan lahirnya Nabi Muhammad ini maka diciptakanlah alam semesta ini. Jadi dunia dan seisinya Bapak Ibu sekalian ini diciptakan oleh Allah karena dilahirkannya Rasulullah. Ya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak, kata Allah. Kalau engkau tidak aku ciptakan maka dunia ini tidak ada, kata Allah. Jadi alasan kenapa dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi kita ada ini karena Rasulullah dicipta. Itu syukur begitu. Syukur diciptakan, dilahirkannya Rasulullah. Yang kedua syukur juga apa? Bukan hanya syukur Rasulullah dilahirkan, kita punya pembimbing. Ibu ya. Jadi ketika Rasulullah ada ini hidup kita terarah.
Kita jadi tahu bagaimana cara bergaul dengan tetangga. Oleh Rasulullah sudah dikasih contohnya. Betul nggak Bu? Bapak, bagaimana cara mencari nafkah yang halal, sudah dikasih contohnya oleh Rasulullah. Jadi nggak usah nyari sendiri, sudah ada contohnya semua. Coba kalau tidak ada Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, kita keder. Ini gimana hidup ini ya? Tujuannya bagaimana hidup kita ini? Tapi karena ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hidup kita jadi terarah. Nah, itu salah satu tujuan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syukuran kepada Allah, berterima kasih kepada Allah telah dilahirkan Allah sebagai pembimbing kita, sebagai orang yang menunjukkan kepada kita, dan tidak hanya di dunia nanti, sampai akhirat pun Rasulullah akan terus mengingat-ingat kita umatnya. Maka ketika kita di dunia ini sering-sering ingat Rasulullah. Bagaimana cara mengingat Rasulullah? Memperbanyak baca sholawat, itu mengingat Rasulullah. Yang kedua, sunnah-sunnah yang lain sedikit demi sedikit diamalkan. Sholawat bagus, tapi sunnah-sunnahnya yang lain pun diamalkan. Ya, apa diantara sunnah Rasulullah yang dicontohkan kepada kita? Wa kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan, Ibu ya, yang paling senang bersedekah. Ahlan wa sahlan Al-Mukarram Ustadz Riki Yakub, alhamdulillah beliau telah hadir ke tengah-tengah kita. Insya Allah nanti beliau akan lebih banyak menyampaikan hikmah-hikmah maulid, dan insya Allah ilmu yang disampaikan beliau insya Allah sangat bermanfaat. Monggo Kiai. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian ya, Maulid Nabi ini tidak hanya setahun 2 tahun kita telah melakukan. Insya Allah peringatan Maulid Nabi ini akan terus kita laksanakan, akan kita rayakan ya. Syukur-syukur tidak nunggu 1 tahun sekali Ibu ya, tapi bagaimana, sebulan sekali silahkan, seminggu sekali ya, membaca maulid, kemudian menceritakan sirah perjalanan Rasulullah, silahkan ya. Semakin sering semakin bagus, agar kita lebih mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau maulid Nabi ingin mengenal Rasulullah cuma 1 tahun sekali, itu sangat kurang Ibu ya. Menceritakan hidup Rasulullah 63 tahun itu, kalau cuma malam ini saja sangat-sangat kurang. Makanya di kita Musola As-Syariah setiap minggunya ada pengajian. Ibu tahu nggak Bu, ada pengajian di Musola As-Syariah? Hari apa Bu? Hari apa? Malam Senin dengan pagi Ahad Ibu ya. Itu ada setiap seminggu ada 2 kali pengajian. Nah, majelis taklim inilah Bapak yang akan menjelaskan lebih banyak nanti tentang apa? Tentang siapa itu Rasulullah, tentang apa itu akhlak Rasulullah. Jadi kalau cuma semalam Bapak Ibu mengenal Rasulullah sepertinya sangat mustahil. Paling bisa dijelaskan 1 atau 2 sifat Rasulullah. Tapi untuk utuh Ibu Bapak di majelis taklim itulah para guru-guru kita menjelaskan tentang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Dewan Guru, sambutan seala kadarnya. Alhamdulillah kita mubalik hari ini malam hari ini telah sampai, dan insya Allah nanti beliau akan lebih banyak menyampaikan hikmah-hikmah maulid. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk ibu-ibu, karena berhubung hujan semakin deras, mau bertahan aja di depan panggung, nggak mau pindah, nggak apa-apa basah. Iya, terima kasih ibu-ibu atas bertahannya.